Cek. Halo, selamat datang lagi di channel gua, Ilham Goham. Ya, udah lama ya kita nggak bikin video lagi, dan sekarang gua bikin video lagi ini. Gua mau nyapa kalian semuanya. Gimana kabarnya kalian semua? Sehat, 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 sehat lah ya. Ya, di video kali ini gue bakal ngebahas lagi, ya balik lagi ya, yang sebelum-sebelumnya gue bakal balik lagi ngasih tahu lagi info kalian yang butuh duit, semua butuh duit. Dan yang gue maksud itu ya kalian tahu lah ya yang gue maksud lah ya. Nah di sini gue mau kasih tahu, mulai dari dasarnya mungkin ya, dari dasarnya itu ya secara kayak pengajuan lah ya, pengajuan. Dan jangan lupa kalian yang masih setia nonton nonton sampai habis, jangan di skip skip lah, please please please, jangan di skip skip, oke? Terus jangan lupa di share, komen, like, dan juga subscribe ya, subscribe jangan lupa. Oke, yang pertama gue mau ngasih tahu kalau lu mau nggak ada ya, kalau mau nggak ada itu yang pertama kan elektronik, berupa itu handphone, laptop, kamera, terus TV. Gimana sih kalau mau ngajuinnya? Yang ngajuinnya lu cuma butuh KTP doang. Lu datang ke cabang, terus lu eh, serahin KTP lu, bukan buat apa-apa ya, nggak dipakein buat pinjol atau segala macam, nggak. Pengajuan diri lu atas nama siapa lu mau ngadainnya. Lebih enaknya sih ya, lebih enaknya lu ngegade itu pakai barang lu sendiri, jangan pakai barang orang, oke? Begitu lu kalau mau ngajuin lu pakai data lu sendiri, jangan pakai data orang. Sip. Nah, kalau mau ngajuin ya lu bawa KTP aja kalau buat elektronik, oke? Terus juga kalau misalnya lu punya barang atau handphone yang mahal kayak iPhone 13 Pro atau apalah pokoknya yang mahal, jangan berharap lu dapatnya lebih gitu. Jangan berharap, soalnya kenapa, si perusahaan juga kan dia ada budgetnya juga, terus ada buat di pasaran gadainya itu dapatnya berapa. Kadang-kadang nggak semuanya dapat gede gitu, ada yang dapat gede mendekati harga jual lu beli barang di toko elektronik itu berapa. Sedangkan kalau di Gade itu ya cuma beberapa persen, kayak misalnya lu beli harga handphone itu 5 juta, palingan lu cuma dapatnya 3 jutaan atau 3,5 juta misalnya ya, misalnya. Terus kenapa sih ada yang juga yang bilang apa namanya, dapatnya cuma segini, gue butuhnya segini. Soalnya gini coy, ini aja ya, kalau gua pikir sih, kalau lu dapatnya gede emang lu bisa buat bayar lunasinnya kan, enggak. Jangankan lu gede gitu ya, misalnya harga handphonenya, misalnya HP jadul gitu, cuma dapat 200 ribu, misalnya itu kayak J2 Prime lah ya contohnya. 200 ribu aja kadang-kadang orang aja masih mikir gitu, 200 ribu kayak berat bayarnya, kayak nggak mampu gitu. Gimana kalau yang gede gitu kan. Nah makanya kenapa sih perusahaan kok ngasihnya cuma segini, itu udah paling batas maksimalnya udah segitu ya. Terus lu juga bakal dicek barang lu ada gores-gores lecet, atau kalau handphone tuh ada tompel-tompel hitam, atau CD-nya kuning gitu, ada yang nyeplak-nyeplak segala macam. Terus kalau kamera ya minus-minusnya sama lah ya, terus ada burem-buremnya gimana gitu kalau pas dilihat, dicek di lensanya gitu kan. Terus kalau laptop ya sama lah pokoknya kan, kalau elektronik. Terus kalau misalnya buat pembayarannya gimana ya, lu kan nanti kan dikasih notabon, nanti lu dijelasin segala macam. Kalau misalnya lu kurang jelas, lu boleh tanya lagi ya, sampai 2 kali, 3 kali. Kalau 4 kali lu goblok namanya, cowok. Terus kalau misalnya emang udah ngerasa jelas, terus lu baca lagi di notanya tuh, eh per bulannya tembusnya itu berapa. Terus juga kalau misalnya dalam waktu seminggu atau 2 minggu itu berapa. Nah, kalau misalnya lu mau nebus barang elektronik lu, ya kalau bisa sih sendiri lu nebusnya. Kan yang ngajuin lu juga. Kalau pakai atas nama adek lu, bini lu, suami lu, ya dialah yang nebus, nggak bisa lu gitu yang mewakilkan tuh ya, apa ya, bertanggung jawab lah gitu kan, walaupun yang butuh duitnya lu gitu kan. Makanya di sini kan sebelumnya gue bilang kalau mau mau ngajuin,
ya pakai atas nama lu sendiri, jangan pakai atas nama orang, kan ribet gitu kan. Terus juga kalau masalah pembayaran, lu ingat-ingat lagi tanggal berapa jatuh temponya lu ingetin di mindset otak lu tuh diingetin gitu. Di kapan nih gua mesti bayarnya tanggal berapa? Oh tanggal sekian, gitu kan? Kan udah tertera tuh di notanya biasanya ya kan? Nah di situ lu mesti inget-inget. Kalau misalnya emang lu nggak bisa datang ke cabangnya, lu datang mintain nomor rekeningnya lah, transfer gitu kan. Terus kalau apa ya, kalau misalnya orangnya modar gitu kan yang punya barang baru kemarin ngajuin modar kayak gimana segala macam, ya itu sih kalau gue sih gue lupa ya. Kalau dulu tuh ada kebijakannya surat kematian atau segala macam gitu. Pokoknya gue tanya-tanya lagi sama petugasnya, oke? Dan gue di sini cuma ngasih tahu info aja gitu ya kan, ngasih tahu info sampai tahu berguna gitu, berguna buat lu pada. Terus juga kalau misalnya emang lu gade, kalau emang lu butuh gede, lu pikir-pikir lagi. Pikir-pikirnya gini, lu ngegade misalnya dapatnya 5 juta atau 4 juta, sedangkan gaji lu berapa. Nah, lu cuma bisa nyicil doang nih, nyicil 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 kayak apa ya, perpanjang waktunya gitu kan. Nambah tenor buat nanti bulan kedepannya lagi. Kalau misalnya emang lu kedepannya lu nggak bisa bayar atau nebus nyicil nggak bisa, ya lu pikir-pikir lagi gitu. Soalnya kenapa? Kalau misalnya barang lu kelelang, itu kan kayak susah lah ya, susah buat kembali. Sebenarnya bisa gitu, bisa lu reclaim sebelum tanggal mau dilelangnya itu, atau ngelebihin dari tanggal itu tempo, pokoknya jangan sampai lewat bulan itulah ya. Terus kalau bisa sih ya lu, kalau emang lu ada kayak pengeluaran lain gitu, lu selisihin lagi duitnya. Jangan kayak lu yang penting gue gade, gue dapat duit banyak atau gue dapat duit yang gue lagi butuh, terus nanti buat barang lagi lu ribet gitu, ya kan? Nah, makanya makanya jangan berharap kayak dapat banyak gede, ya sesuai kebutuhan lu butuh berapa, ya segitu gitu. Karena si perusahaan juga kan dia ada hitung-hitungannya juga, ada juga yang berani ngasih gede tapi lu bisa bayar enggak, gitu loh. Nggak semuanya si perusahaan gak ada yang bisa ngasih lu banyak gitu, karena kan mereka kan juga kan ada kayak apa ya, kayak pasar-pasarnya atau traffic-trafficnya gitu. Ini kalau di Gade handphone ini berapa, laptop ini nanti kalau di Gade berapa, harga cashnya berapa. Nah sedangkan kalau misalnya harga cashnya turun, ya itu nanti buat Gadenya juga turun gitu. Misalnya cashback 200.000, cashback 500.000, ya dari Gadenya nanti juga beberapa ratus ribu bakal turun juga gitu kan. Nggak selalu stay di tempatnya situ gitu kan, harga-harganya enggak gitu cuy. Jadi kalau misalnya kalian mau gade barang, kalian pikir-pikir lagi. Kalau dapatnya segitu kalian syukurin dapatnya segitu. Kalau emang kalian bisa untuk bayarnya udah pikir matang-matang, ya udah kalian gade. Dan juga diingat-ingat lagi tanggal di temponya kapan. Terus kalau misalnya emang nggak bisa datang ke cabang buat bayar, minta nomor rekeningnya atau segala macamnya lah buat dipermudah gitu kan, daripada barang lu angus, lu nanti ngomel-ngomel marah-marah ya kan. Nah mendingan lu minta kayak solusinya gimana gitu, oke nggak? Nah kalau emang ngerti, segini aja info dari gue cukup ya buat pertama elektronik dulu ya. Buat nanti kedepannya ya gue kasih tau lah kayak BPPKB atau yang lainnya. Segini dulu ya dari gue. Salam dari gue, ilham. Bye.